Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Nah, kita bersuka cita hari ini adik-adik karena kita masih bisa beribadah hari Minggu bersama-sama. Mari bersama-sama dengan tenang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan kita mengalami kehadiran Tuhan dalam ibadah hari ini. Mari bersama-sama kita berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Mari adik-adik bersama-sama bersuka cita kita nyanyikan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita patut bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat sayang sekali sama kita. Nah, untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari kita semua mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, semuanya yang ada di rumah, jangan lusu-lusu, jangan malas-malas. Mari kita bersemangat memuji nama Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Seperti kata Mazmur dalam Mazmur 54 ayat 8. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 54 ayat 8. Kita mulai. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Amin. Nama Tuhan adalah yang mulia karena Tuhan sayang sama kita. Bersama-sama kita menyanyikan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat. Ya, walaupun kita sekarang dalam suasana yang ada pandemi corona, adik-adik nggak bisa bersekolah minggu di gereja, tetapi kita tidak usah khawatir. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan paling penting kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, adik-adik harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua, kalau adik-adik keluar rumah kenakan masker. Yang ketiga, adik-adik harus jaga jarak di tempat keramaian. Dan yang keempat, adik-adik harus rajin cuci tangan supaya kita semua terhindar dari serangan COVID-19. Nah, untuk menemani aktivitas adik-adik hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa. Adik-adik yang ada di rumah yang masih lari-lari dengan kakaknya, dengan temannya, duduk yang manis dulu. Atau adik-adik yang ada di rumah yang masih makan, yang masih minum, duduk yang manis dulu. Kita mau berdoa dan mau mendengarkan cerita. Kita berdoa ya. Tuhan,
kami bersyukur untuk persekutuan pada hari Minggu ini. Kami mohon ampun atas kesalahan yang timbul dalam hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan kami yang membuat kami berdosa di hadapan-Mu dan bersalah kepada sesama kami. Pengasihan Tuhan membuat kami bersuka cita untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak yakin adik-adik yang ada di rumah pasti pernah membuat ayahnya bersedih. Ngaku, pernah kan? Nah, adik-adik pasti pernah membuat ibunya kecewa. Ayo jujur, pernah kan? Nah, biasanya apa sih yang menyebabkan orang tua, ayah, ibu menjadi sedih dan kecewa terhadap kita? Pasti karena kita tidak mau mendengarkan dan menuruti apa yang orang tua sampaikan. Benar tidak? Nah, kalau Tuhan bersedih, bagaimana caranya supaya Tuhan tidak bersedih dan kecewa terhadap kita? Adik-adik, simpan jawabannya dalam hati, nanti kita akan temukan dalam cerita ini. Cerita ini menceritakan sebuah bangsa yang merupakan bangsa kesayangan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tuhan sangat menyayangi bangsa ini. Tapi bangsa ini tidak mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Bahkan sudah banyak sekali mujizat yang Tuhan sampaikan, perlihatkan kepada bangsa ini. Tapi mereka tetap menjadi bangsa yang keras kepala. Tuhan sangat sedih dan kecewa dengan bangsa ini. Nah, pada suatu kali Tuhan datang kepada Musa. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Dan setelah mendapatkan perintah ini, Musa mengumpulkan bangsa Israel dan menyampaikan, ada pesan dari Tuhan. Tuhan menyampaikan bahwa masing-masing dari kita memberikan persembahan khusus. Persembahan dari barang kepunyaan kita. Setelah bangsa Israel mendengar pesan dari Musa, mereka pulang. Apa yang terjadi ketika mereka berada di rumah? Apakah mereka menuruti perintah Tuhan lewat Musa dengan memberikan persembahan yang terbaik dalam dirinya untuk Tuhan? Ternyata ketika Musa menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel, mereka semangat, ya kan? Mereka mengambil semua barang kepunyaan mereka. Ada yang mempersembahkan emas, ada yang mempersembahkan perak, ada yang mempersembahkan tembaga, dan masih banyak lainnya. Mereka sangat senang karena mereka mau melakukan pekerjaan dan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ada yang pakai anting-anting emas, dia lepas, dia kasih untuk Musa. Ada yang pakai anting-anting di hidung, dia lepas juga, dia kasih untuk Musa. Dan adik-adik, semua yang mereka berikan untuk Musa akan dipakai untuk membuat kemah suci dan perlengkapan-perlengkapannya seperti tabut perjanjian, mezbah bakaran, bejana pembasuhan, pakaian imam, dan lain-lain sebagainya. Ketika bangsa Israel mendengarkan perintah dari Tuhan melalui Musa, sangat bersemangat mereka untuk mempersembahkan persembahan khusus dari milik kepunyaan mereka. Tahu tidak adik-adik? Saking semangatnya mereka mempersembahkan ini, sampai apa yang dibutuhkan untuk pembangunan ini sudah sangat mencukupi. Sehingga Musa katakan kepada bangsa ini, jangan lagi, cukup sudah sangat banyak. Wah, luar biasa bangsa Israel ini ya. Dia begitu semangat
untuk mau mempersembahkan apa yang terbaik yang mereka punya. Mereka sangat semangat mau melayani Tuhan. Dan kakak yakin bukan hanya kok bangsa Israel yang semangat melayani Tuhan. Adik-adik juga yang ada di rumah kakak tahu juga semangat melayani Tuhan. Kalau kakak sekolah minggu, kadang kakak bilang begini kepada anak-anak sekolah minggu. Siapa yang mau bawa persembahan? Semuanya angkat tangan. Saya kak, saya kak. Nah, ini merupakan bukti kalau anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu senang melayani Tuhan. Kalau kakak bertanya, siapa yang mau pimpin doa pulang minggu depan? Banyak yang angkat tangan. Wah, luar biasa anak-anak Tuhan penuh sukacita untuk bekerja melayani Tuhan. Ya. Jadi kita melayani Tuhan jangan hanya di gereja, tetapi mari kita melayani Tuhan juga di rumah. Kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita, bukan hanya kita memberikan apa yang berharga dalam diri kita, tetapi kita juga memberikan waktu kita, kehidupan kita untuk Tuhan. Nah, setelah Musa menyelesaikan pembangunan dari kemah suci, awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci tersebut. Awan ini sebagai pertanda bagi bangsa Israel. Pertanda apa? Jikalau awan ini masih ada di atas kemah suci, mereka tidak boleh kemana-mana. Mereka harus tetap berada di situ. Tetapi jika awan yang ada di atas kemah suci ini naik, baru mereka boleh melanjutkan perjalanannya. Apa yang dilakukan bangsa Israel, yaitu penuh sukacita dan ketulusan mempersembahkan apa yang ada dalam hidup, apa yang mereka miliki. Hal ini tentu menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik yang ada di rumah, ayo mari kita bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan rohani, entah itu di rumah, entah itu di gereja. Karena itu merupakan salah satu cara kita mensukacitakan Tuhan. Mari kita bersukacita bekerja untuk Tuhan. Amin. Cerita firman Tuhan kita hari ini. Dan cerita firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 35 sampai pasal 40. Dan kakak akan mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab dari Keluaran 36 ayat 2 sampai 3 dan Keluaran 40 ayat 16 sampai 17. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya ya. Kakak akan baca dari sini dan adik-adik mengikuti di rumah ya. Keluaran 36 ayat 2 sampai 3. Lalu Musa memanggil Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Kemudian pasal 40 ayat 16 sampai 17. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Amin untuk firman Tuhan. Wah, cerita firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Nah, adik-adik sama seperti bangsa Israel yang bersuka cita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan,
Kita juga, walaupun ibadah kita pada saat ini dalam keterbatasan, Kak Mervi nggak bisa lihat adik-adik semua, tapi kita tetap bersemangat, bersukacita memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti yang tercantum dalam Keluaran pasal 36 ayat yang ke-29 mengatakan, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan, mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Mengiringi persembahan kita menyanyikan ayat yang kedua dari Bawa Persembahanmu. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan berdoa. Kita akan mendoakan teman kita yang kena musibah air bandang di Masamba dan teman-teman kita yang terkena dampak dari COVID-19 atau virus corona. Kita berdoa. Yesus Tuhan kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu, dan kami bersyukur Engkau menjadi Tuhan kami, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami anak-anak-Nya. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang boleh kami jalani hari ini. Bahkan di dalamnya kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, menyatakan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar boleh dipakai dan digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami yang mengalami musibah air bandang di Masamba. Tuhan tolong mereka, Tuhan hiburkan mereka, dan Tuhan kuatkan mereka, agar kiranya mereka boleh melalui semuanya itu dengan kuat, karena Tuhan bersama dengan mereka. Dan juga kami berdoa bagi teman-teman kami yang terkena dampak COVID-19 atau virus corona. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi kami Tuhan dalam bangku pendidikan kami. Tuhan menolong kami agar kami dapat bersekolah dengan baik. Tuhan jadikan kami anak-anak yang dapat menjadi contoh dan teladan, garam dan terang bagi teman-teman kami yang lain. Kami berdoa bagi kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan setiap kegiatannya setiap hari. Bangsa dan negara kami yang kami cintai, Tuhan juga tolong dan sertai, khususnya dalam rangka bangsa dan pemerintahan kami ini
bekerja sama untuk menangkal virus corona. Kiranya Tuhan menolong agar permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kami ini boleh Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Dengarkan kami Bapa. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu bermohon dan berseru di dalam satu nama, yaitu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan penebus kami, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita hari ini. Nah, ayat hafalan kita hari ini pakai gerakan ya adik-adik, akan dibantu oleh Kak Asri dan Kak Sarlita. Kita perhatikan ya bersama-sama dalam Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bisa adik-adik? Kita ulang sekali lagi ya bersama-sama. Ayo berdiri bersama-sama, kita akan menghafal ayat hafalan kita hari ini. Kolose 3 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Adik-adik, kita mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita berdiri. Dan petunjuk hidup baru datang kepada kita dalam ayat hafalan kita tadi, Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Kita menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita ulangi sekali lagi, Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.